Jadi saudara perhatikan di sini, perbuatan baik tidak ada. Kalaupun ada, itu sama seperti kain pembalut di hadapan Tuhan. Lalu apakah kita mau andalkan itu supaya kita diselamatkan, supaya kita dibenarkan? Sama sekali tidak. Karena itu saudara, kekristenan menganggap bahwa semua itu tidak ada. Semua itu mustahil dilakukan kalau orang berpikir bahwa dia mau selamat karena dia berbuat baik. Ada agama tertentu yang mengajarkan bahwa kalau nanti mati, manusia itu perbuatan baik dan jahatnya ditimbang. Kalau perbuatan baiknya lebih berat, dia akan masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih berat, lalu dia akan masuk neraka. Saya punya dua pertanyaan. Pertama, kalau sama berat, dia masuk mana? Tempat cuma dua. Setengah surga, setengah neraka. Dan kedua, kalau mau jujur dari lahir sampai hari ini, jujur dengan diri saudara, banyak perbuatan baik atau banyak perbuatan jahat. Saudara mungkin berpikir, saya rasanya buat baik lebih banyak daripada jahat. Saudara pikir, jangan hanya nilai perbuatan. Hakim dunia cuma nilai perbuatan, tapi hakim surgawi itu menilai bukan hanya perbuatan, tapi pikiran dan juga hati. Perasaan dinilai semuanya. Saya kasih contoh. Misalnya kalau saudara ada orang laki-laki duduk di jalan, tiba-tiba ada perempuan lewat. Lalu mereka tangkap perempuannya, lalu perkosa perempuannya. Polisi akan tangkap mereka, bukan? Hakim masuk pengadilan, hakim akan mengadili mereka, bukan? Karena ada perbuatan memperkosa orang, lalu diadili, ditangkap polisi, lalu diadili hakim. Tapi sekarang, coba kalau perempuannya lewat, tak usah laki-laki itu tangkap lalu perkosa dia. Tidak usah. Cukup duduk, lalu renungkan, lalu pikirkan. Bagaimana ya seandainya aku tangkap orang itu, aku perkosa orang itu dan sebagainya. Saudara tidak lakukan pemerkosaan, saudara hanya pikir. Apakah polisi akan tangkap saudara karena pikiran itu? Apakah hakim akan menghakimi saudara karena pikiran itu yang tidak menjadi perbuatan? Tentu tidak. Tapi biarpun saudara bebas dari polisi dan hakim, saudara tidak bebas dari hakim surgawi. Tuhan akan menganggap itu sebagai dosa. Karena itu saudara pikirkan. Perbuatan dinilai Tuhan, perasaan dinilai Tuhan, hati dinilai Tuhan, pikiran dinilai Tuhan. Kalau itu semua digabungkan, pikirkan. Mulai dari saudara lahir sampai sekarang, banyak mana? Kalau saudara tidak cukup gila, saudara akan mengatakan bahwa perbuatan jahat saya lebih banyak daripada perbuatan baik. Kalau itu yang terjadi, berita buruknya, saudara mesti masuk neraka. Tapi saudara, kekristenan punya solusinya. Kita tidak ada perbuatan baik, kalaupun ada, tidak bisa menebus dosa kita. Dan karena itu, maka Allah memberikan Yesus Kristus, dia mati menebus dosa kita dan di atas kayu salib. Dan karena itu atau setelah itu, maka selamat kita hanya ditentukan bagaimana kita percaya kepada Kristus. Kepercayaan kepada Kristus yang menentukan kita ini selamat atau tidak. Maka sekarang keselamatan sifatnya cuma-cuma, gratis. Kita tidak perlu berbuat apa-apa supaya kita selamat. Dalam Roma 3, 23-24, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Lalu ayat 27-28 dari Roma pasal 3. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Lalu Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat bahwa iman, hanya iman yang menyelamatkan, tidak ditambah dengan perbuatan baik. Nanti setelah beriman, lalu kita selamat, baru kita berbuat baik. Tapi bukan iman, bukan berbuat baik lebih dulu, baru selamat. Selamat lebih dulu, baru berbuat baik. Jadi untuk selamatnya, tidak perlu perbuatan baik satu titik pun tidak. Kalau saudara berpikir bahwa saudara perlu berbuat baik supaya saudara selamat, supaya saudara masuk surga, justru saudara akan masuk neraka. Karena itu untuk selamat, cukup beriman kepada Yesus. Beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Bahwa dosa-dosa saya orang berdosa, seharusnya saya masuk neraka. Tapi saya ditebus oleh Kristus, Dia mati karena dosa saya, dan saya percaya Dia mati menebus dosa saya yang dulu, dosa saya yang sekarang, dan dosa saya akan datang. Dia bayar semuanya. Dan setelah saya selamat, lalu akhirnya saya mau bersyukur kepada Dia, saya mau berterima kasih,
saya berbuat baik. Karena Roh Kudus diberi menghasilkan buah roh, lalu buah roh itu muncul perbuatan baik. Jadi urut-urutannya adalah saya orang berdosa, lalu saya beriman, lalu saya selamat, lalu saya berbuat baik. Bukan saya orang berdosa, lalu saya berbuat baik, lalu saya selamat. Selamat lebih dulu dari berbuat baik. Nah, jadi itu konsep kekristenan. Nah, sekarang saya bergerak untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaan ini berbunyi, saya percaya bahwa keselamatan itu karena iman. Nah, benar sekali, seperti yang sudah saya jelaskan. Tidak ditambahkan dengan perbuatan baik. Ya, betul. Tapi mohon penjelasan tentang ayat-ayat ini. Yohanes 5, 28, 29, Matius 25, 34, 35, Matius 19, 16-21, Filipi 2 ayat 12. Yang seolah-olah menunjukkan bahwa keselamatan adalah karena perbuatan baik. Baik, saya akan bahas ini satu-satu. Yohanes 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, mungkin yang jadi persoalan ini ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu surga. Tapi surganya dikatakan mereka yang telah berbuat baik akan keluar. Nah, saudara, kelihatannya ini mengajarkan selamat karena berbuat baik. Tapi saudara, tidak bisa diartikan demikian. Ayat ini tidak boleh diartikan Yesus ajarkan salvation by works. Selamat karena berbuat baik. Kalau itu diartikan demikian, bertentanganlah dengan ayat-ayat yang sudah saya berikan tadi. Yesus mengatakan penghakiman ini didasarkan atas perbuatan baik. Karena memang dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Matius 7:16. Ciri dari orang beriman adalah perbuatan baik. Ciri dari orang yang tidak percaya adalah perbuatan jahat. Jadi perbuatan baik itu menunjukkan apakah orang itu beriman atau tidak. Jadi di sini kita bisa lihat orang-orang yang telah berbuat baik bangkit untuk hidup yang kekal. Loh, ini orang-orang yang berbuat baik bangkit untuk hidup yang kekal. Perbuatan baiknya adalah bukti dari imannya. Berarti dengan kata lain, orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang beriman. Jadi dengan kata lain, orang beriman bangkit untuk hidup yang kekal. Karena itu ayat ini tidak berarti orang bisa selamat karena berbuat baik. Orangnya beriman dia selamat. Bukti bahwa dia selamat ada perbuatan baik. Makanya dia dihakimi.